Pada awal tahun 1984, sebuah taman kota kecil di pinggiran Kabupaten Sukamaju menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa yang tak pernah tercatat dalam laporan pemerintah daerah. Taman itu dibangun sederhana, dikelilingi pohon trembesi tua yang daunnya rimbun dan batangnya besar. Di tengah taman berdiri beberapa wahana bermain anak-anak. Perosotan besi yang catnya mulai mengelupas. Jungkat-jungkit yang berderit setiap kali digerakkan. Dan sebuah ayunan tua yang tergantung pada rangka besi berkarat. Ayunan itulah yang kelak dikenal warga sebagai sumber kejanggalan. Pada siang hari, taman itu ramai oleh anak-anak sekolah dasar yang bermain sambil tertawa riang. Para orang tua duduk di bangku taman, berbincang ringan sambil mengawasi anak-anak mereka. Namun, ketika senja tiba, suasana taman berubah drastis. Angin berhembus lebih dingin. Dedaunan bergesekan, menciptakan suara lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Perlahan, taman itu menjadi tempat yang dihindari. Pak Rama, seorang penjaga taman, yang telah bekerja sejak taman itu pertama kali dibuka, adalah orang pertama yang menyadari keanehan ayunan tersebut. Usia beliau mendekati 50 tahun. Dengan wajah keras terbentuk oleh tahun-tahun panjang bekerja di luar ruangan. Ia dikenal sebagai sosok yang jarang bicara, tetapi teliti dan bertanggung jawab. Di suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik gedung-gedung rendah kota, Pak Rama berjalan memutari taman untuk memastikan semua anak sudah pulang. Ia berhenti sejenak di dekat ayunan tua. Tidak ada seorang pun di sana. Namun, ayunan itu bergerak perlahan, maju dan mundur, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Pak Rama mengernyit. Angin saat itu nyaris tak terasa. Ia mendekat dan memegang rantai ayunan. Gerakannya terhenti. Dengan napas sedikit berat, ia menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan tak nyaman yang muncul tiba-tiba. Dalam hati, ia menganggap semuanya hanya kebetulan. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ saja. Hari demi hari berlalu, dan Pak Rama semakin sering melihat ayunan itu bergerak sendiri, terutama menjelang maghrib. Kadang ia mendengar suara samar seperti tawa anak kecil, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Setiap kali ia mendekat, suara itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang terasa berat. Kabar tentang ayunan misterius mulai menyebar di antara warga sekitar. Awalnya hanya berupa bisik-bisik kecil, dibicarakan di warung kopi atau saat ibu-ibu menunggu anak pulang sekolah.
Sebagian menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya khayalan orang tua. Namun, sebagian lain mulai merasa resah. Bu Rosna, seorang pedagang makanan ringan yang biasanya mangkal di dekat taman, menjadi salah satu saksi yang paling sering disebut-sebut. Ia pernah melihat seorang anak perempuan duduk di ayunan di saat senja, mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ketika Bu Rosna menoleh kembali setelah melayani pembeli, anak itu sudah menghilang. Ayunan tetap bergerak perlahan, seolah menolak untuk berhenti. Sejak saat itu, jumlah pengunjung taman berkurang drastis saat sore hari. Anak-anak dilarang bermain terlalu lama oleh orang tua mereka. Pemerintah setempat tidak memberikan tanggapan apapun, menganggap isu tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Di tengah ketakutan yang tumbuh perlahan itu, datanglah sebuah keluarga kecil yang baru pindah ke Sukamaju. Pak Hadi, seorang pegawai kantor pos, bersama istrinya, Bu Sadia, dan putri mereka yang berusia 7 tahun bernama Lena. Mereka menempati rumah dinas sederhana tak jauh dari taman kota. Lena adalah anak yang pendiam, namun memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sejak hari pertama pindah, ia tertarik pada taman kota yang terlihat dari jendela kamarnya. Setiap sore, ia berdiri memandangi ayunan tua itu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Suatu hari, Lena bertanya dengan suara pelan kepada ibunya, "Bu, kenapa ayunan itu selalu bergerak, walaupun tak ada yang bermain?" Bu Sadia terdiam sejenak. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang taman itu, meski belum sepenuhnya percaya. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menjawab, "Mungkin karena angin, Nak. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, sejak hari itu, Lena semakin sering meminta izin untuk bermain di taman, terutama di ayunan yang sama. Setiap kali ayunan itu bergerak, mata Lena berbinar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Pak Rama yang memperhatikan dari kejauhan merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Ia merasa ayunan itu bukan sekedar besi tua yang bergerak karena angin, melainkan sebuah pengingat akan sesuatu yang pernah terjadi dan belum benar-benar selesai. Dan tanpa disadari siapapun, taman kota itu mulai kembali menyimpan rahasia lama yang perlahan bangkit ke permukaan, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut perhatian. Sejak hari pertama Lena bermain di taman kota, Pak Rama semakin sering memperhatikan gadis kecil itu dari kejauhan. Bukan karena Lena berbuat nakal atau melanggar aturan, melainkan
karena caranya memandang ayunan tua tersebut berbeda dari anak-anak lainnya. Lena tidak tertawa keras, tidak berlarian ke sana kemari. Ia duduk diam di atas ayunan, memegang rantainya erat, lalu mengayun perlahan sambil menatap lurus ke depan, seolah sedang berbincang dengan seseorang yang tak kasat mata. Sore itu, langit Sukamaju berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, dan udara terasa lembab. Pak Rama berdiri di bawah pohon trembesi, menyapu dedaunan kering yang berserakan. Sesekali ia melirik ke arah ayunan. Lena masih di sana, sendirian. Namun, ada satu hal yang membuat dada Pak Rama terasa sesak. Ayunan di sebelah Lena ikut bergerak, padahal tidak ada siapapun yang duduk di atasnya. Ia menghentikan pekerjaannya dan mendekati Lena perlahan. "Nak, sudah sore, sebaiknya kamu pulang," ucapnya dengan suara datar, berusaha terdengar tenang. Lena menoleh dan tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Pak, teman saya belum selesai bercerita." Pak Rama menelan ludah. "Teman?" tanyanya pelan. Lena mengangguk. "Ya, Pak. Ia bilang dulu sering bermain di sini, tapi sekarang jarang ada yang mau menemaninya." Pak Rama tidak bertanya lagi. Ia memilih menjauh, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sadar sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan mulai menunjukkan wujudnya melalui mulut seorang anak kecil. Malam harinya, Pak Rama tidak bisa tidur. Ingatannya kembali ke awal tahun 1970-an, jauh sebelum taman kota itu dibangun. Dulu, lahan itu hanyalah tanah lapang kosong dengan beberapa pohon tua. Pernah terjadi sebuah kejadian yang menghebohkan, tetapi perlahan dilupakan seiring waktu. Seorang anak perempuan hilang di area tersebut. Namanya Aini. Aini adalah anak seorang buruh bangunan yang ikut membantu proyek awal pembangunan taman. Suatu sore, Aini bermain ayunan darurat yang dibuat dari tali dan papan kayu, diikatkan pada cabang pohon besar. Saat hujan turun deras, semua orang berlarian pulang. Tidak ada yang menyadari Aini tidak ikut kembali. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, namun Aini tidak pernah ditemukan. Ayahnya pergi dari kota dengan wajah penuh duka, sementara ibunya jatuh sakit tak lama kemudian. Sejak saat itu, kejadian tersebut perlahan tenggelam dalam ingatan warga. Keesokan harinya, Pak Rama menemui Bu Sadia di depan rumah dinas. Dengan bahasa yang hati-hati, ia menyampaikan kekhawatirannya. "Bu, saya mohon, jangan biarkan Lena bermain terlalu lama di taman, terutama di ayunan itu."
Bu Sadiah terdiam. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang selama ini ia pendam. Sebenarnya Pak Rama, sejak pindah ke sini, Lena sering berbicara sendiri. Ia bilang ada anak perempuan yang selalu menunggunya di taman. Pak Rama mengangguk pelan. Ia tahu dugaan terburuknya mulai menjadi nyata. Sejak hari itu, Bu Sadiah melarang Lena pergi ke taman sendirian. Namun, larangan itu justru membuat Lena murung. Ia sering duduk di depan jendela, menatap taman dari kejauhan. Beberapa kali, Bu Sadiah melihat Lena tersenyum kecil, seolah sedang melihat seseorang melambaikan tangan dari arah ayunan. Pada suatu sore yang hujan gerimis, Lena tiba-tiba menghilang dari rumah. Bu Sadiah panik. Ia mencari ke setiap sudut rumah, memanggil nama putrinya dengan suara bergetar. Ketika Pak Hadi pulang, keduanya langsung berlari menuju taman kota. Hujan semakin deras saat mereka tiba. Di tengah taman yang sepi, ayunan tua bergerak dengan kuat. Berayun tinggi, seolah didorong seseorang. Di bawahnya, berdiri Lena dengan tubuh basah kuyup, memandang ke arah ayunan kosong dengan wajah penuh harap. "Lena!" teriak Bu Sadiah sambil berlari memeluk anaknya. Lena menangis dalam pelukan ibunya. Ia bilang tidak mau sendirian lagi, Bu. Ia bilang ingin pulang, tapi tidak tahu jalannya. Pak Rama yang berdiri tak jauh dari mereka, air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan rasa bersalah yang sudah lama ia simpan. Ia yakin arwah Aini tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu seseorang yang mau mendengarkan. Sejak malam itu, kejadian aneh di taman semakin sering terjadi. Ayunan bergerak lebih keras. Suara tangisan anak kecil terdengar saat malam tiba. Dan lampu taman sering mati sendiri. Warga mulai ketakutan. Sebagian menyarankan agar ayunan itu dibongkar saja. Sebagian lagi memilih menjauhi taman sepenuhnya. Sementara itu, Lena jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Ia sering mengigau, menyebut nama Aini sambil menangis. Bu Sadiah hanya bisa memeluknya setiap malam, berdoa agar putrinya segera sembuh. Pak Rama tahu waktu mereka tidaklah banyak. Rahasia lama yang terkubur di taman itu menuntut penyelesaian. Dan jika tidak segera dihadapi, akan ada harga mahal yang harus dibayar oleh seseorang yang tidak bersalah. Kondisi Lena semakin mengkhawatirkan. Sudah hampir seminggu, ia terbaring lemah di tempat tidur. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya panas dingin, dan matanya sering menatap kosong ke langit-langit kamar. Dokter puskesmas tidak menemukan penyakit yang jelas. Ia hanya menyarankan
agar Lena banyak beristirahat dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun, Bu Sadia tahu penyakit anaknya bukan sekedar sakit biasa. Setiap malam, Lena mengigau. Bibirnya bergerak pelan, menyebut nama yang sama berulang kali. "Aini, jangan takut, aku di sini." Bu Sadia sering terbangun karena suara itu. Ia duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan putrinya yang terasa dingin. Ada perasaan takut yang tak bisa ia jelaskan. Seolah sesuatu perlahan merenggut anaknya dari dunia nyata. Pak Rama akhirnya memberanikan diri menemui Pak Hadi. Mereka berbincang di teras rumah dinas, ditemani cahaya lampu temaram. Dengan suara berat, Pak Rama menceritakan kejadian puluhan tahun lalu yang selama ini ia pendam sendiri. Tentang lahan kosong sebelum taman dibangun, tentang Aini yang hilang, tentang pencarian yang dihentikan terlalu cepat karena tekanan proyek dan rasa takut akan keterlambatan pembangunan. "Seharusnya dulu kami tidak berhenti mencari," ucap Pak Rama dengan mata berkaca-kaca. "Anak itu mungkin masih ada di sana, entah hidup atau tidak." Pak Hadi terdiam lama. Ia memandang ke arah taman yang terlihat samar dari kejauhan. "Jadi, menurut Bapak, arwah anak itu masih terikat di sana?" Pak Rama mengangguk pelan. Dan sekarang ia memilih Lena karena merasa didengarkan. Keesokan harinya, Pak Rama mengajak Pak Hadi menemui seorang lelaki tua bernama Mbah Prawiro yang dikenal sebagai orang yang memahami hal-hal gaib. Rumah Mbah Prawiro berada di pinggir desa, dikelilingi kebun dan pepohonan jambu yang berderak saat tertiup angin. Mbah Prawiro mendengarkan cerita mereka tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah saat mendengar nama Aini. Arwah anak kecil yang meninggal. Dengan kesepian, biasanya sulit pergi, katanya lirih. Ia bukan ingin mencelakai, tapi ia hanya ingin diakui. Menurut Mbah Prawiro, satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Aini adalah dengan menemukan jasadnya dan menguburkannya secara layak. Tanpa itu, ikatannya dengan dunia tak akan pernah terputus. Malam itu juga, dengan izin pemerintah setempat, dilakukan penggalian kecil di area sekitar ayunan tua. Pak Rama, Pak Hadi, dan beberapa warga serta Mbah Prawiro ikut menyaksikan penggalian tersebut. Hujan turun rintik-rintik. Tanah menjadi lembek dan berat. Saat cangkul Pak Rama mengenai sesuatu yang keras, semua orang terdiam. Perlahan tanah disingkirkan. Terlihat sisa papan kayu lapuk dan tulang-tulang kecil yang tersusun tak beraturan. Bu Sadia yang ikut datang langsung menangis. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang nyaris pecah.
Ya Tuhan, ucapnya lirih. Mbah Prawiro menundukkan kepala, memanjatkan doa dengan suara pelan. Inilah yang selama ini ia tunggu. Jasad Aini dimakamkan keesokan harinya di pemakaman umum, diiringi doa sederhana dari para warga. Tidak ada keluarga yang hadir, tidak ada tangisan orang tua, hanya angin pagi yang berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan. Sejak penguburan itu, taman kota mendadak sunyi. Ayunan tidak lagi bergerak sendiri. Suara tangisan menghilang. Lampu taman menyala normal seperti biasanya. Namun, kondisi Lena justru semakin menurun. Pada malam ketiga setelah pemakaman, Lena terbangun dengan napas tersengal. Ia memanggil ibunya dengan suara yang sangat lemah. "Bu, Aini sudah tak sendiri lagi. Tapi ia bilang aku harus menepati janji." Bu Sadia gemetar. "Janji? Janji apa, Nak?" Lena tersenyum tipis. "Janji untuk menemani sampai ia bisa pulang." Setelah berkata demikian, Lena tertidur kembali. Kali ini tidurnya sangat dalam. Bu Sadia memeluknya erat, menangis tanpa suara. Ia merasa ada sesuatu yang sedang berpamitan. Pak Rama berdiri di luar rumah, menatap langit malam yang gelap. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia sadar, meski jasad Aini telah ditemukan, ada harga lain yang harus dibayar agar arwah itu benar-benar tenang. Dan harga itu tampaknya bukan miliknya, melainkan jiwa seorang anak kecil yang terlalu tulus untuk memahami batas antara dunia yang hidup dan yang telah pergi. Pagi itu, hujan turun tanpa suara keras. Gerimis tipis menyelimuti kota Sukamaju, seolah langit ikut berkabung. Di rumah dinas kecil dekat taman, suasana sunyi terasa menyesakkan. Bu Sadia duduk di sisi tempat tidur Lena sejak subuh, memandangi wajah putrinya yang pucat dan tenang. Lena belum membuka mata sejak malam sebelumnya. Napasnya masih ada, namun sangat pelan. Tubuhnya dingin, jauh berbeda dari panas yang beberapa hari terakhir menyiksa tubuhnya. Bu Sadia menggenggam tangan kecil itu erat-erat, seolah-olah takut jika melepaskannya barang sedetik saja, sesuatu yang tak terlihat akan segera mengambilnya untuk pergi. Pak Hadi berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya lelah, matanya merah karena kurang tidur. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada kata yang cukup kuat untuk menahan ketakutan yang kini merayap pelan di hatinya. Menjelang siang, Lena akhirnya membuka mata. Bu Sadia langsung membungkuk mendekat. "Nak, Lena." Mata Lena menatap ibunya dengan sorot yang sangat lembut.
Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat hati Bu Sadia semakin perih. "Bu," ucap Lena sangat pelan. "Boleh nggak aku ke taman sebentar saja?" Bu Sadia menggeleng cepat. Air matanya jatuh. "Tidak, Nak. Kamu istirahat saja. Ada ibu di sini." Lena menghela napas lemah. "Aini menunggu, Bu. Ia bilang ini yang terakhir." Kata-kata itu menghantam dada Bu Sadia seperti palu. Ia memeluk Lena erat-erat, menangis tanpa suara. Pak Hadi akhirnya mendekat, berlutut di sisi tempat tidur, menggenggam tangan anaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Lena menoleh ke arah ayahnya. "Ayah, jangan marah. Lena tidak takut." Itulah kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya. Sore harinya, Lena menghembuskan nafas terakhir dengan wajah yang tetap tenang, seolah ia hanya tertidur. Tidak ada jeritan, tidak ada kegaduhan, hanya keheningan panjang yang menyelimuti rumah itu. Bu Sadia pingsan di dalam pelukan Pak Hadi. Berita kematian Lena menyebar cepat di lingkungan sekitar. Pak Rama datang dengan langkah berat, berdiri lama di depan rumah tanpa berani masuk. Hatinya remuk oleh rasa bersalah yang tak terucap. Ia tahu meski niat mereka ingin menenangkan arwah Aini, tapi ada jiwa lain yang harus dikorbankan. Malam setelah pemakaman Lena, Pak Rama berjalan sendiri ke taman kota. Lampu taman menyala redup, menerangi ayunan tua yang kini diam tak bergerak. Udara terasa sangat sunyi. Tiba-tiba angin berhembus lembut. Ayunan itu bergerak perlahan. Pak Rama berdiri mematung. Dalam pandangannya yang mulai kabur oleh air mata, ia melihat dua sosok kecil duduk berdampingan di ayunan itu. Dua anak perempuan saling berpegangan tangan. Salah satunya mengenakan gaun putih sederhana. Satunya lagi memakai baju tidur pucat. Tidak ada wajah yang jelas, namun Pak Rama tahu siapa mereka. Ayunan itu bergerak pelan, lalu semakin pelan, hingga akhirnya berhenti. Sejak malam itu, tidak pernah ada lagi kejadian aneh di taman kota. Ayunan tetap diam, meski angin kencang. Tidak ada suara tawa, tidak ada tangisan, dan tidak ada bayangan. Beberapa bulan kemudian, ayunan tua itu dibongkar atas permintaan warga. Taman direnovasi, dicat ulang, dan kembali dipenuhi tawa anak-anak. Namun bagi Pak Hadi dan Bu Sadia, suara tawa itu selalu terasa asing. Setiap sore, Bu Sadia masih sering duduk di dekat jendela, menatap ke arah taman. Kadang ia merasa melihat bayangan kecil melambaikan tangan, lalu menghilang di antara pepohonan.
Pak Rama pensiun lebih awal setahun kemudian. Ia tidak pernah lagi kembali ke taman itu. Dan di kota Sukamaju, hanya sedikit orang yang masih ingat bahwa di balik taman yang kini ramai dan cerah, pernah ada sebuah ayunan tua yang menjadi saksi persahabatan dua anak kecil yang tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan untuk tumbuh dewasa.